Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, yaitu pekan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 September tahun 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Kita lihat pada awal minggu hari Senin tanggal 18, bulan conjunction dengan Ceres di Scorpio. Kemudian di akhir minggu yaitu tanggal 24 bulan sudah ada di Capricorn. Jadi kalau perjalanannya dari Scorpio sampai Capricorn, maka perjalanan pada pekan kali ini adalah pekan di mana kita tidak bisa lagi ambil enteng karena semuanya itu sudah bergulir, sudah menjadi lebih matang. Yang dihadapi itu udah bukan awal lagi gitu ya. Memang belum pengakhiran ya, tetapi di sini justru saat peaking atau puncaknya dari kita menggodok sesuatu. Karena apa? Karena akan dimulai dari penemuan. Penemuan itu adalah awal yang kedua kali atau ketiga kali atau ke beberapa kali. Jadi kita memulai pekan kali ini dengan menemukan situasi baru yang terkait bahwa kita sepertinya sudah punya pemecahan masalah, dan ketika kita mulai menggali apa yang menjadi pemecahan masalah tersebut, kita menemukan banyak insight baru. Insight baru itu ketika bulan berada di Sagittarius, yaitu mulai hari Kamis. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu adalah saatnya kita menginvestigasi semua, kita membongkar semua, itu tidak bisa ditahan lagi. Karena Scorpio itu adalah elemen air yang ketiga, kan mulai kedua sebelum masuk Pisces. Kadang-kadang saya menghitung Pisces sebagai yang pertama karena bias yang lain. Ya, jadi itu yang kedua. Maka nanti ini adalah temuan yang setelah kita mengupayakan penelitian di awal ketika saat bulan ada di Cancer yang lalu, atau kalau kita lihat itu sekitar 2 minggu yang lalu ya, sekitar tanggal 10-an. Nah, pada pekan kali ini kita akan melihat bahwa banyak hal itu ternyata sebenarnya mendukung kita. Karena saya melihat ada 2 Grand Trine dan kemudian sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, Grand Trine itu bahkan ada 3 nanti pada hari Jumat. Jadi sebenarnya, dan kita lihat gambarnya udah seperti bintang ya, Grand Trine-nya birunya, kita lihat birunya garisnya seperti bintang kalau gambar di sini, yang menunjukkan bahwa minggu ini akan ditutup dengan situasi di mana kita menemukan dukungan dari pihak lain yang kita tadinya mungkin tidak bisa lihat pada awal minggu ini. Anyway, kondisi hari Senin, bulan yang conjunction dengan Ceres, Grand Trine dengan Vesta dan Saturnus, kita lihat di sini maskulinnya Saturnus retro ada di Pisces di 2 derajat, dan itu berarti kan ini Grand Trine yang elemen air ya. Grand Trine selalu satu elemen. Itu menunjukkan bahwa pada saat ini kita didukung oleh rekan-rekan feminin. Feminin bukan hanya perempuan, tetapi seperti manajemen atau semua yang tadinya mungkin terlihatnya sukar gitu ya, itu sekarang sudah di posisi di mana kita sudah melampaui batas kesukaran tersebut. Melampaui itu artinya melewati hal tersebut, dan sekarang kita sudah mendapatkan dukungan. Dan ini juga kita lihat matahari yang membuat Grand Trine dengan Pluto dan Uranus ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya memang menuju perubahan yang besar, dan kita bisa melihat hal tersebut. Nah, itu hari Senin. Jadi ini adalah upaya di mana kita sedang mencari jawaban lebih dalam karena bulan ada di Scorpio. Nah,
pada hari Selasa kita menemukan bahwa ada hal yang memang masih belum oke, terutama ini mungkin bisa membuat kita rugi ya, karena bulan terlibat dalam T-square di mana focal point-nya adalah Venus yang conjunction dengan Juno. Bulan yang oposisi dengan Jupiter yang retro itu menunjukkan kalau apa yang kita upayakan kemarin, kita menemukan hari Selasa lebih dalam lagi bahwa kita mungkin berada di jalan di mana kita harus memperbaiki semuanya, karena kalau tidak kita akan mengalami kerugian atau kita tidak mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Nah, keuntungan dan kerugian ini memang tampaknya terlihat seperti uang ya, kalau saya merasa seperti kita menghitung untung rugi dalam rupiah atau dalam dolar atau currency lainnya ya, tetapi sepertinya barangkali ini tidak hanya currency berupa alat tukar ya, barangkali juga alat tukar itu kan macam-macam. Mungkin di sini juga termasuk emosi ya. Jadi mungkin kayak seperti kalau gitu aku yang korban perasaan terus dong, sementara dia enak-enakan terus, something like that. Jadi ada perasaan seperti itu dan ngerasa barangkali kayak being betrayed gitu ya, karena betrayednya artinya nggak selalu hal yang negatif atau dengan sengaja gitu ya, karena apa yang kita buat dalam satu kesepakatan di lalu ternyata tidak membuat kita semaksimal mungkin mampu meraih keuntungan. Jadi kita mungkin hanya bisa mencoba untuk memperbaiki semua ya setelah menemukan hal tersebut. Anyway, pada hari Rabu ini kembali kita merasa harus mengubah hal besar. Jadi memang Senin, Selasa, Rabu itu banyak hal yang kita bongkar dan kita pasang lagi, dan kita melihat banyak sekali kesalahan di awal. Itu yang saya rasakan Senin, Selasa, Rabu. But anyway, saya melihat hal yang positif juga ketika pada hari Kamis ketika kita menemukan mungkin desain atau format atau gagasan yang sifatnya lebih konseptual itu diperoleh pada hari Kamis ya, apapun maknanya. Dan kenapa saya bilang konsep gitu ya, karena dia square dengan Merkuriusnya udah moving forward ya. Jadi memang ya minggu ini masih lumayan keras ya, ternyata saya juga merasakan hal tersebut. Dan matahari yang oposisi dengan Neptunus, matahari ada di Virgo, itu memang sepertinya kita selalu berada dalam pilihan. Jadi ada apa namanya ya kontroversi di dalam diri sendiri, itu apa namanya, dilema apa yang harus kita pilih itu menyediakan yang lain gitu. Jadi kalau kita memilih keuntungan maka berarti kita mungkin akan mengabaikan satu hal yang lain. Itu tuh ada perasaan itu terus, dan itu barangkali akan terasa pada hari Kamis. Namun hari Jumatnya, thank God gitu ya, kita lihat semua bisa mendapatkan titik tengahnya. Semuanya bisa mencari satu hal yang in alignment gitu ya, yang mendukung, yang saling mendukung. Tapi memang Senin, Selasa, Rabu, Kamis terlihatnya kita harus kerja keras. Jadi hari Jumatnya bukan berarti tidak kerja keras, tetapi rasanya semua sudah menjadi lebih terang ketika kita mencoba memahami situasi yang rumit. Jadi ini memang situasinya rumit, apa boleh buat. Terasa sekali kalau banyak sekali faktor yang terlibat di sini. Jadi dia sepanjang minggu ini kalau kita ngambil ini kelebihannya maka kekurangannya ini. Kita mencoba mengambil sisi atau menyeimbangkan yang lain, ternyata ada yang harus kita bayarkan lebih mahal kayak gitu, bolak-balik jadi kayak iteratif kayak gitu. Namun hari Jumat mau tidak mau kayaknya harus sudah diselesaikan dan semuanya mendukung hal tersebut. Hari Sabtunya ini ada T-square dan sepertinya memang
apa yang menjadi keputusan kita hari Jumat itu masih linger gitu, masih terus kita pikirkan sampai hari Sabtu. Somehow kita masih membawa beban tersebut. Kita belum bisa sepenuhnya lepas. Hari Minggunya, hari Minggu ketika bulan square dengan Mars, ya ini hari Minggu juga. Ya, artinya positifnya adalah kita bisa berada di situasi di mana semuanya exciting gitu ya. Exciting itu kan bukan hal yang tenang, damai dan mudah gitu, tetapi somehow mudah-mudahan kita bisa tetap mendapatkan kesenangan dari situasi yang mungkin tadi exciting tersebut. Tapi anyway, saya lagi mencari waktu. Ya, Friday. Jadi pada hari Jumat itu selain suasananya mendukung, itu kita juga menjadi lebih termotivasi. Itu yang saya rasakan pada hari Kamis. Oke, kayaknya memang saya membacanya lebih banyak cerita tentang struggling kita secara intelektual, bagaimana kita memecahkan masalah, mencari solusi dalam situasi yang rumit minggu ini. Jadi minggu ini cerita tentang situasi yang rumit. Tapi somehow percaya aja bahwa pada hari Kamis kita akan melihat kekuatan tersebut, hasil yang lebih baik. The Angel Rasbar. Kalau gambarnya, iya, ini semua warna ada, tetapi kuning adalah kebahagiaan, pink femininitas, dan ada seperti biru muda di pojok kiri. Ini cantik gitu, cantik yang saya rasakan, cantik. Tell me the truth, I ask love, what are you? I am the everlasting life, love said. I am the recurring joy of living. Ya, jadi kalau di sini sebenarnya mengingatkan tidak ada yang berhenti. Kalaupun ada ada perubahan, cinta itu akan selalu kembali, apapun bentuknya. Go scoop them. Iya, jadi ini kan seperti situasi kita mengupayakan cinta, tanda petik, dan itu yang kita lakukan karena bagaimanapun juga cinta yang kita cari, cinta yang akan kita temukan, cinta juga yang merupakan tujuan utama kita hidup, something like that. Iya, dan ini cantik ya kalau menurut saya. Penggambaran dari pekan kali ini kayaknya sangat intelektual, sangat konseptual juga. Saya nggak bisa nemu cerita yang begitu clear ya, kayak konkret gitu, nggak, tapi semua ada di kepala kita, tapi membuat kita bersinar. Dan kenapa kita bersinar? Karena kita mendapatkan dukungan, dan kita mendapatkan dukungan itu kita mempunyai jejaring kerja, jejaring hubungan sosial di mana kita bisa menemukan dukungan tersebut. Karena pada dasarnya dukungan tersebut ada, tapi kita tidak melihatnya di awal. Ketika kita mampu menjadikan diri kita bersinar, mampu membuat kita menjelaskan kepada dunia apa yang menjadi keinginan kita, apa kebutuhan kita, apa yang menjadi aspirasi kita, maka kemudian kita akan menemukan titik-titik di mana kita bisa mulai kerjasama lebih baik, something like that. Jadi dukungan ada, tapi kita belum bisa lihat di awal minggu. Nope, belum sampai sini. Sebentar. Iya. Tadi saya juga sudah mengambil dari 3 deck yang lain yang jumping. Pertama adalah there's nothing to worry about. You're safe and this situation is under the perfect control of divine providence and universal order. Only infuse loving thoughts and emotions into situation to ensure that the highest possible outcome flows
effortlessly to and through you. Iya, jadi ya, kayaknya sukar, kayaknya menantang, semuanya serba kata-kata intelektual, tetapi seberapapun rasanya saling bertentangan, just don't worry too much karena there's nothing to worry about. Ini pesannya yang pertama. Yang kedua, di sini 5 kartu. The Camel Boy, Small Step, Asking for Help. Ini kan menunjukkan bahwa kita memang kayaknya belum mengerti. Kita masih seperti anak-anak dan kita mencari dukungan. Kita tuh harapannya langsung mengerti dan langsung selesai masalahnya. Tapi enggak, ada satu hal yang harus berubah terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh cepat-cepat mencari hasil cepat. Kita tidak bisa mencari hasil yang instan kayak gitu intinya, karena ada hal yang masih harus ditemukan dulu, masih ada hal yang harus dibahas terlebih dahulu. Nah, sementara kita belum mendapatkan jawaban yang terakhir sepanjang pekan kali ini dari Senin sampai Kamis, maka upayakan untuk kita bisa membalance. Artinya kita yang harus mampu membuat kita nyaman dengan situasi di mana kita seperti berada di jungkat-jungkit. Karena sebenarnya ini menunggu sampai situasi di mana kita kemudian merasa optimis melangkah ke depan. Jadi tadinya bingung karena kita belum menemukan gerbang besarnya. Gerbang besarnya itu ketutupan dengan banyak semak-semak gitu seperti. Jadi kita pada pada pekan ini sedang menyingkirkan semak-semak yang menutupi pintu besar tersebut. Itu yang saya lihat dari informasi ini. Kemudian ini 3 kartu yang terakhir. Pertama adalah Two of Raphael, ini two cup ya. The hearts dedicated to creating something wonderful, kindred spirits, don't give up on those you love. Jadi kayaknya memang dari semua situasi yang sangat menggali intelektualitas kita, daya berpikir, konseptual kita, tapi sebenarnya basisnya adalah apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, feel happy gitu ya. Dan ketika itu bisa kita lakukan, maka situasinya kita bisa leap of faith ya, kita bisa mulai satu hal yang baru di mana ke depan itu sebenarnya masih dicari jalannya. Dan ketika kita berani ya melakukan hal baru tersebut, we can do just about anything. Passionate, charming, brilliant, independent. Queen of Gabriel. Nih, Queen of Wands. You can do anything right now. Go after what you want. The ability to attract helpful people. Exactly. Jadi kayak di akhir minggu ini kita menemukan semua dukungan. Tapi dukungan itu walaupun ada, kita tidak mampu melihatnya di awal. Jadi temuan kita adalah we are not alone. Ya, dalam arti kata banyak hal yang mendukung kita, hanya kita belum tahu. Dan ini leap of faith, death juga sebagai kartu saran. Jadi memang kita harus mengubah cara pikir kita somehow seperti itu. Jadi ini kan situasinya kita bekerja, punya komitmen, kita terus melakukan hal, kita tidak menyerah kalau kita mendapatkan masalah. Nah, memang tantangannya adalah ada pihak yang kayak nggak peduli, kita harus ini, kita harus itu, ultimatum sifatnya ke kita. Sementara kita mengupayakan tapi kita ditakut-takuti, kita diintimidasi, kita diancam ini itu. Jangan khawatir atau there is nothing to worry about, no, bilangnya. Advice-nya adalah terus mencoba perubahan. Kalau memang satu hal nabrak, maka coba cara lain, regenerasi. Diamkan dulu, kemudian berpikir dari sudut yang berbeda. Hasilnya adalah new feelings, new love, awakening intuition, flowing emotion, and imagination. Jadi jelas ya dari sini,
kita sedang mengupayakan sesuatu. Kita tahu bahwa kita disupervisi atau dipelototin sama pihak yang memberi supervisi pada kita atau mentoring gitu, galak banget gitu ya. Tapi anyway, kalau misalnya dia mengatakan sesuatu bahwa yang kita lakukan salah, don't be stubborn. Don't be stubborn. Coba lihat itu sebagai masukan, ide-ide yang bisa membantu kita mencari jalan keluar. Dan kalau kita mampu menemukan jalan keluar tersebut perlahan, langkah demi langkah ya, step by step, dan itu terlihat di sini tadi step by stepnya. No, not here. Iya. Ya, kita ini kan situasinya sama The Camel Boy. Small steps, asking for help. Memang kita butuh dukungan, cuman yang kasih dukungan kita tuh mulutnya ya. Mulutnya agak gimana gitu ya. Tapi sebenarnya memang dia ahli, makanya dia nggak sabaran gitu kalau ngelihat kita nggak pintar-pintar, tanda petik. Apa boleh buat? Ya, apa boleh buat, situasinya dibuat kita pada saat ini not an expert one. Walaupun seberapapun expertnya kita, selalu ada bidang di mana kita tidak terlalu expert, dan dia sedang mengajari kita mastering kemampuan tersebut. When you are in present moment, linear time expands and you can do more in less time. Ya, jadi kalau kita punya timeline, punya jadwal, ya, waduh mana bisa kita ngerjain tugas segini banyak, impossible banget. Don't worry, kerjain aja semaksimal mungkin, dan tiba-tiba kita paham ternyata ini bisa dilakukan lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Something like that. Oke, Wanita Indra saya sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.